Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rindu ridha Allah, cinta baginda Nabi Muhammad yang saya cintai. Saya mencintai Anda karena Allah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada dengki, tidak ada prasangka buruk, dan semoga Allah memudahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan, dan jangan sampai kita tolong-menolong dalam kemaksiatan. Baiklah, tak memperpanjang kata mukadimah, langsung masuk ke judul, yaitu taubat dan cara bertaubat. Pada kesempatan ini saya akan mengajak diri saya sendiri dan mengajak pada semua yang menonton video saya ini untuk kembali kepada Allah yang telah membukakan pintu taubat. Bahkan Allah menyeru, "Wassari'u ila maghfiratim rabbikum." Ayo bergegas menuju pengampunan dari Allah, bahkan Allah yang Maha Kasih dan Maha Tawwab, yang memberi pengampunan. Ayo bergegas menuju pengampunan dari Allah. Bahkan Allah yang Maha Kasih dan Maha Tawwab, yang memberi pengampunan kepada hambanya, yang mana Allah menyeru, "Mana hamba yang minta ampun kepadaku, akan aku ampuni." Dosa kita besar, dosa kita banyak, dan ketahuilah bahwa jika kita dihadapkan dengan agungnya pengampunan Allah, maka dosa itu akan tetap kecil, akan hilang dan sirna. Akan tetapi yang menjadi masalah banyak dari kita yaitu sudah berdosa. Maka dosa yang paling dosa adalah orang yang berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Maka dari itu, mari kita semua belajar merenungi kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Perlu kita ketahui, derajat taubat itu bermacam-macam, dan derajat taubat bukan hanya di saat melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan tingkatan selanjutnya adalah orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa kecil. Biarpun itu dosa kecil, tapi baginya akan tetap dianggap sebagai satu dosa yang besar. Karena kenapa? Dia melanggar Allah. Ingat semua dosa yang dilakukan seorang hamba, dan jika belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, maka ditemukan hukumannya nanti di alam barzah dan di alam atau juga akhirat. Begitu dengan sebaliknya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni saat di dunia ini, maka dia tidak melihat dosa itu dalam alam barzah dan di alam akhirat kelak. Bagaimana agar kita tidak melihat dosa tersebut? Caranya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengampunan Allah akan didapatkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan cara umum.
yaitu dengan cara meminta kepada Allah. Dan cara yang kedua adalah pengampunan yang diganti dengan berbagai macam cobaan, seperti diberikan penyakit dan kita tentunya tidak menginginkan hal tersebut. Jika tidak diberi penyakit, ternyata pengampunannya di akhirat akan dihukum dulu, baru dibebaskan dan masuk ke surga. Nauzubillah. Kita pun tidak menginginkan hal ini. Maka dari itu, kita ambil jalan pengampunan kepada Allah, yaitu cara yang pertama. Jangan sampai dosa-dosa kita ditebus dengan penyakit dan hukuman di akhirat kelak. Kita pasti Allah ingin mengampuni dosa kita tanpa ada sakit, tanpa ada cobaan, yaitu dengan bergegas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Maha Pengampun. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan kita tidak terlambat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima tobat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.